Allahu 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 Allahu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu bihi wa nastaghfiruhu wa nastahdihi. Na'udzu billahi ta'ala min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك عليه وآله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وعلينا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "An-nikahu min sunnati, faman raghiba an sunnati falaysa minni." Nikah adalah sunnah Rasulullah, sebagian dari syairah dalam Islam. Maka barang siapa di antara kita yang tidak mengikuti syariat Islam atau melakukan hal tersebut, maka dia tidak termasuk golongan Nabi Muhammad. Khawatir orang yang tidak nikah itu cari nabi lain selain Nabi Muhammad di akhirat. Insyaallah tema malam ini amalan agar jodoh kita mendekat. Kalau pembahasan tema malam ini sebagiannya sudah berdasarkan dalil, karena jodoh itu adalah rizki, anugerah Allah. Maka kalau saya bahas malam ini ada sebagian ijtihad ulama. Ijtihad siapa? Kalau ditanya dalil tidak, cuma hanya mengambil kesimpulan sebagiannya dan dipraktikkan mujarrab. Dan sudah terbukti bahwa apa yang mereka lakukan berhasil. Dan ada salah satu ulama juga membacakan doa tersebut atau ayat-ayat yang saya akan sebutkan, lalu beliau mengatakan saya berhasil mendapatkan jodoh untuk anak-anaknya beliau. Dan itu ulama terpercaya di Mesir. Maka yang kita dengar di malam ini sebagian berdasarkan dalil dan sebagian lain berdasarkan ijtihad, ya, kesimpulan para ulama atau percobaan para ulama yang sudah pernah digunakan lalu mereka menceritakan kepada kita semuanya. Para jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, apakah pernikahan termasuk rizki murni dari Allah? Apa di situ campur tangan manusia? Apakah pernikahan kita ini, jodoh kita ini murni dari Allah, apa campur dengan urusan usaha kita? Apakah manusia, apakah pernikahan itu termasuk pilihan manusia atau itu takdir dan ketetapan Allah untuk kita dan manusia tidak termasuk dalam urusan itu? Hanya dia menjalankan takdir dan nasibnya sebagai hamba-Nya Allah Subhanahu wa taala. Ketahuilah bahwa Allah Subhanahu wa taala ciptakan manusia ini ada mukhayyar, ada musayyar. Ada pilihan dan ada yang lain yang sudah ditentukan dan ditakdirkan oleh Allah, tinggal kita menjalankannya. Yang kita sebagai pilihan untuk manusia adalah menyangkut dengan keimanan dan kekufuran. Kita bermukmin atau kafir itu pilihan kita. Taat dan maksiat, faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur. Yang mau beriman silahkan, yang mau kafir silahkan. Inna hadainahus sabila imma syakiran wa imma kafura. Sudah diberi dua jalan. Ini jalan orang bersyukur dan ini jalan orang yang lain, yang tidak memilih jalan Allah. Ini jalan taat, ini jalan maksiat. Ini jalan iman, ini jalan kufur dan seterusnya. Dan ada orang yang mentaati Allah padahal dia mampu untuk maksiat. Orang tersebut taat kepada Allah padahal dia mampu untuk berbuat maksiat. Bahkan dia bisa durhaka kepada Allah. Dan ada orang yang maksiat sedangkan dia bisa taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah sudah berikan anggota tubuh yang bisa berbuat taat, tetapi dia gunakan nikmat tersebut untuk maksiat. Akan tetapi yang pilihan manusia. Bisa kita pilih mukmin, kafir, taat, maksiat. Yang berkaitan dengan urusan pribadi kita, seperti lahirnya kita,
wafatnya kita, rezeki kita, keluarga kita, penyakit, musibah yang kita hadapi dan kita alami, inilah adalah ketetapan Allah. Tidak campur tangan manusia di situ. Saya lahirnya di sini, di Jakarta, ada yang lahirnya di Jawa, ada yang lahirnya di Bekasi, ada yang lahirnya di mana, ada yang lahirnya di luar negeri. Itu ketetapan Allah. Sudah ditakdirkan di mana dia pun lahir. Orang tuanya siapa, dia sudah diatur oleh Allah. Akan tetapi ini adalah takdir Allah yang sudah tertulis, ketetapan Allah. Ya, sebelum Allah ciptakan langit dan bumi sudah ditakdirkan oleh Allah itu, dan tidak akan bisa dirubah oleh manusia. Saya lahir di mana nggak bisa dirubah, itu sudah ketetapan Allah. Dan pernikahan adalah rizki dari Allah, seperti harta, anak, dan tumbuhan, dan ilmu, dan anugerah yang Allah berikan. Ini suaranya bagus, ini punya kemampuan, ini punya kekuatan, kan semua dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ini semua karena kehendak dan takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada siapa yang diberi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagian orang, ada siapa yang dihalangi, yang ditahan, tidak dikasih. Ada yang diberi, ada yang tidak diberi. Kalau Allah memberi berarti karena hikmahnya Allah. Ada yang tidak diberi karena juga hikmahnya Allah. Ada yang diberi anak, hikmahnya Allah. Ada yang tidak diberi, kan takdir Allah di situ. Tidak campur tangan manusia. Dan kita yakin bahwa di balik itu pasti ada cintanya Allah dan hikmahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan harus meyakini bahwa dunia adalah tempat kita sering mendapatkan ujian dan ibtila, musibah. Laqad khalaqnal insana fi kabad. Sungguh kami telah ciptakan manusia dalam susah payah. Maka tidak akan ada pilihan. Kita kalau merasakan kesenangan terus, itu di surga, bukan di dunia. Dan kalau Allah memberi, alhamdulillah atas pemberiannya. Kalau Allah menahan, tidak memberi, pasti itu ada hikmahnya Allah, dan kita merasakan itu yang terbaik untuk kita. Ada sebagian mengatakan, akan tetapi Allah, ini kan pernikahan itu rezeki, sudah ditakdirkan. Tapi Allah menyuruh kita untuk berusaha, untuk berusaha mencari sebab-sebab rezeki, sebab-sebab yang mendatangkan keberkahan, rezeki, uang, harta, keluarga, dan seterusnya. Betul. Dan di antara sebab-sebabnya berikut ini yang sudah dijelaskan oleh para ulama. Yang pertama, luruskan niat kita dan perhatikan tujuan daripada pernikahan kita. Ada yang menikah bukan karena ingin menyempurnakan agama, tapi ingin mengatakan kepada temannya yang suka ngeledekin dia, alhamdulillah, saya bukan jomblo lagi, tetapi saya mantan jomblo. Ada yang begitu karena ngeledekin sama teman-temannya, lalu dia berusaha untuk menikah, bukan untuk menyempurnakan agama, tetapi dia untuk tidak dibully lagi, tidak diinin lagi. Maka harus kita luruskan niat kita dan jujur dalam tujuan kita, agar Allah sempurnakan nikmatnya kepada kita dan Allah anugerahkan kepada kita suami atau istri yang soleh dan soleh. Tujuan kita adalah pernikahan, menjaga kehormatan kita dan menjaga pasangan kita agar menjauhi dari fitnah dan agar punya keturunan soleh dan solehah. Dan kita ingin mempunyai rumah tangga yang didirikan atas apa? Sakinah wa mawaddah wa rahmah. Ada sebagian yang ingin menikah tapi hartanya nggak cukup, tapi dia mampu bisa menikah. Hanya kita ikut tradisi di Timur Tengah tuh, lihat pernikahan sangat mahal sekali. Maka banyak orang yang tidak bisa nikah. Kenapa? Pestanya sekian, ini sekian, makan sekian, ini sekian. Akhirnya kita membebani, padahal itu ma anzalallahu biha min sultan. Itulah adalah perbuatan manusia. Ya, adat istiadat yang kurang tepat yang kita selalu pakai itu adat tersebut untuk apa? Untuk mendapatkan
apa yang kita inginkan. Tetapi ternyata menghabiskan uang puluhan juta, ya, puluhan ribu rial. Maka lebih bagus kita tinggalkan hal-hal seperti itu dan luruskan niat kita. Kalau kita punya uang, punya rezeki walaupun sedikit, mau nikah, bismillah, Allah akan menolong kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat An-Nur ayat 32. Iyakunu fuqara'a yughnihimullahu min fadli. Kalau mereka ini, kalian mendapati mereka itu orang miskin, Allah akan berikan kekayaan. Wallahu wasi'un alim. Subhanahu wa ta'ala. Dan dalam hadis riwayat Imam Ahmad dan Tirmidzi dan Imam Nasa'i dan Ibnu Majah dari Ibnu Umar, ada 3 golongan, 3 orang yang akan ditolong oleh Allah. An-nakihu yuridul afaf. Di antara mereka seorang yang menikah karena ingin menjaga kehormatannya. Ini yang pertama, berarti luruskan niat kita karena Allah. Ingin punya istri salihah, menjaga kehormatan, punya keturunan, mempunyai rumah tangga atas dan didirikan atas sakinah, mawaddah, warahmah dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dalam segala keadaan. Kalau kita bertakwa kepada Allah, Allah sudah berjanji untuk mereka yang bertakwa bahwa Allah Subhanahu wa taala menjanjikan jalan keluar dari setiap permasalahan yang mereka hadapi. Apapun permasalahannya, mereka dijanjikan oleh Allah Jalla Jalaluhu untuk memberi jalan keluar untuk mereka. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Allah akan memberikan kita rezeki yang tidak disangka-sangka. Ada orang jomblo nggak dapat jodoh sama sekali. Pas lagi malam hari jalan kegigit anjing. Ada seekor anjing kejar dia, kegigit. Kata dia apa? Ini hari ini parah banget. Jodoh belum dapat, malah dapat anjing. Stop. Malah dapat anjing, digigit anjing. Tapi ternyata di balik gigitan anjing itu ada jodohnya juga. Pas diantar ke rumah sakit, diobatin sama dokter. Dokternya jomblo juga. Perempuan jomblo, subhanallah. Dia nanya, berbincang-bincang sama dia. Aku ini gimana nasib saya, kata orang itu. Aku dapat jodoh belum, malah dapat anjing, digigit lagi. Apes banget nih nasib gua, kata dia. Kata, oh bapaknya belum nikah ya? Belum. Langsung dia tembak tuh dokternya. Udah sakit tapi aja masih ngeles juga, subhanallah. Dia nanya dokternya, sudah nikah belum? Belum. Jodoh kelihatannya nih. Maka jangan kira itu buruk. Ternyata dia digigit anjing, malah dia bersyukur, ya Allah kalau bisa setiap hari digigit anjing. Ya? Subhanallah. Maka jangan kira itu buruk. Kalau kita bertakwa kepada Allah, bisa terjadi musibah yang menurut penilaian kita, ya, maka kalau kalian keluar dari masjid cari anjing digigit nanti. Ya, yang belum menikah ini keluar masjid cari apa? Cari anjing. Ya? Cari anjing digigit, nanti dibawa ke rumah sakit. Insya Allah ketemu laki semua di sana. Maka kalau kita bertakwa, saya yakin Allah akan kasih jalan keluar. Banyak orang punya hutang besar, tapi karena bertakwa, meluruskan niat, Allah mudahkan urusannya. Kemudian yang ketiga, berbanyak doa dan mencari waktu-waktu mustajab doa. Bukan sekedar berdoa, tetapi ditambahkan dengan apa? Mencari waktu mustajab doa. Berbanyak doa dan jangan terburu-buru atau tergesa-gesa dalam doanya. Rasulullah bersabda dalam hadis riwayat Bukhari Muslim dari Abu Hurairah, ada seorang hamba, Nabi SAW mengatakan, yustajabu li ahadikum ma lam ya'jal. Allah kabulkan doa di antara kalian seorang hamba selama dia tidak tergesa-gesa. Yaqulu qad da'awtu rabbi falam yastajib li. Saya berdoa kepada Allah dan doa aku tidak diterima oleh Allah. Dalam riwayat Imam Muslim, la yazalu yustajabu lil 'abdi ma lam yad'u bi ithmin aw qati'ati rahim. Akan Allah terima dan kabulkan doa seorang hamba selama dia tidak berdoa atas keburukan dan atas memutuskan tali silaturahim dan selama dia tidak terburu-buru. Kata sahabat, apa terburu-buru ya Rasulullah? Qala yaqulu qad da'awtu falam ara yastajibu li. Saya berdoa tapi belum dikabulkan juga. Itu kita tergesa-gesa. Ternyata
pasti ada waktu yang tepat Allah anugerahkan kita apa yang kita inginkan. Waktu mustajab doa kapan? 1. Malam Lailatul Qadar, 10 hari akhir Ramadan. Yang kedua, jauful lail, waktu sahar, di waktu sahar. Ya, waktu sahar itu waktunya mustajab doa. Dan selepas salat fardu, ulama masih berbeda pendapat. Ada yang bilang sebelum salam doa mustajab, ada yang bilang selepas salam ada doa mustajab. Dan di antara azan dan iqamah, ad-du'a'u la yuraddu bainal adzan wal iqamah. Doa tidak akan ditolak di antara azan dan iqamah. Dipanggil untuk salat 5 waktu, salat fardu. Doa ketika doa salat subuh, ketika azan salat subuh, azan salat zuhur, asar, maghrib, isya. Ketika azan salat 5 waktu ada doa mustajab. Kemudian doa ketika turunnya hujan. Dan pada hari Jumat ada 1 jam yang Allah kabulkan doa kita. Kapan? Ulama berbeda pendapat. Ada yang bilang ketika khatib mau naik mimbar, ada yang bilang di antara 2 khutbah, ada yang bilang selesai, ada yang bilang 1 jam sebelum asar. Itu kan jadi khilaf. Maka jadikan hari Jumat itu untuk berdoa. Ya. Kemudian kata ulama berdasarkan dalil doa mustajab ketika minum air Zam-Zam. Ya, ma'u Zam-Zam lima syuribana. Ada yang berdoa karena penyakit apa, hilang langsung. Kemudian berdoa dalam sujud, itu mustajab doa. Aqrabu ma yakunu al-'abdu min rabbihi wa sajid fakthuru min ad-du'a, dalam Sahih Muslim. Keadaan hamba paling dekat kepada Allah dalam keadaan sujud, maka berbanyak doa. Boleh enggak dalam bahasa Indonesia? Ini jadi khilaf ulama. Pendapat yang saya pegang bahwa boleh berbahasa Indonesia selama dia tidak bisa berbahasa Arab. Ya, selama tidak berbahasa Arab, boleh bahasa Indonesia berdoa dalam sujud. Kenapa? La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Dan selepas kita berdoa dengan doa ini, la ilaha illallah anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Dalam Sunan At-Tirmidzi bahwa orang yang berdoa dengan doa tersebut ketika merasakan kesulitan ataupun yang hajat, Allah pasti akan mudahkan segala urusannya. Berdoa ketika bangun atau terbangun di tengah malam. Kita sedang tidur, kita bangun jam 1, jam 2. Pas kita bangun ada zikir. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulk wa lahul hamd wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alhamdulillah. Subhanallah wa la ilaha illallah. Wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billah. Ini zikirnya. Kemudian orang yang tersebut kata Nabi SAW bilang Allahumma ghfirli au da'a ustijibalah. Kalau dia berdoa selepas dari zikir ini, kita bangun tidur, ya bangun mau ke WC atau kemana pun, bangun. Man ta'arra minal lail istaiqadha. Dia terbangun tengah malam. Dia berdoa dengan zikir ini. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulk wa lahul hamd wa ala kulli syai'in qadir. Alhamdulillah wa subhanallah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la haula wa la quwwata illa billah. Ini zikirnya. Kata Nabi SAW, lalu dia berdoa, Allah akan kabulkan doanya. Kalau dia wudu lalu salat, Allah terima salatnya. Kesempatan ini bisa terima. Bahkan ini hadis diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dalam Sahih beliau. Yang keempat adalah berbanyak istighfar. Istighfar itu adalah salah satu sebab rezeki. Kita mendapatkan istri, mendapatkan keturunan. Sebelum mendapatkan keturunan, pasti Allah anugerahkan kepada kita jodoh. Maka ulama berdalil dengan firman Allah, surat Nuh ayat 10 sampai 12, faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa 'alaikum midrara wa yumdidukum bi amwalin wa banin wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara. Dan diriwayatkan dari Abu Daud dan Ibnu Abbas, dan ini hadis sebagian ulama mendhaifkannya, mengatakan ini hadis lemah. Seperti Imam Baghawi, Imam Munziri dan Imam Manawi, dan sebagian ulama mensahihkannya. Tetapi artinya sahih. Tapi kita bicara dari segi sanadnya. Sebagian bilang dhaif, lemah, sebagian bilang sahih. Wallahu a'lam bishawab. Rasulullah mengatakan, tidak ada hamba Allah yang senantiasa beristighfar kepada Allah
kecuali Allah akan kasih jalan keluar dari setiap permasalahan yang dia hadapi. Bahkan Allah anugerahkan kepadanya rizki dari mana dia tidak sangka-sangka itu rizki. Dari pintu mana Allah kasih subhanahu wa ta'ala. Kemudian para jemaah yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, amalan berikutnya adalah berbakti kepada orang tua kita. Berbakti kepada orang tua kita, Allah akan tundukkan dunia untuk kita. Ridhonya Allah terdapat pada ridha orang, dan murkanya Allah terdapat pada murka orang tua. Lalu bersilaturahim dan berakhlak mulia ketika berinteraksi dengan orang-orang lain. Husnul khuluq, akhlakul karimah. Kemudian yang keenam, perhatikan penampilan kita secara kesehatan dan penampilan zahir kita, luar kita ini. Jangan pakaiannya gembel gitu, jelek banget, berantakan, lalu dia mau dapat jodoh. Ya perempuan lihat dia berantakan, kan perempuan maunya yang rapi. Ya, maunya yang rapi, yang bersih, penampilannya bagus, wangi, pakaiannya rapi. Kita nggak bicara miskin atau kaya, tidak urusan. Tidak ada urusan di sini kaya atau miskin. Kebersihan jaga semua orang. Bisa orang miskin lebih bersih, lebih rapi dibanding orang kaya. Bisa dari sebaliknya. Maka kita perlu memperhatikan pecinya harus yang bagus, wajahnya, jenggotnya dirapikan, pakaiannya ya pakai parfum, walaupun yang 5.000 itu dibawa di kantong, turun pakai. Kan penampilan dijaga. Nabi selalu memperhatikan penampilannya. Maka kita tidak suka dengan ulama atau umat Islam yang penampilannya itu berantakan. Ya, pecinya ada pakai begini. Lagi di ya, sampai ada yang beginiin kayak orang Yahudi, nauzubillah. Kan pecinya sudah bagus, sudah rapi, masa harus diginiin kayak orang Yahudi ditaruh di belakang? Kan itu kurang tepat. Maka umat Islam itu harus wajib memperhatikan apa? Penampilan dan kebersihannya. Lakinya jorok, gimana mau nikah? Kukunya panjang, isinya apa? Jelek, buruk. Kan saya lihat begitu. Ya. Lalu dia kebegin apa? Nikah sama bidadari. Ya salam. Lu aja belum sampai bidadara, gimana mau nikah bidadari? Maka itu disayangkan. Orang itu perhatikan penampilan, perempuan maupun laki. Laki mau perempuan yang rapi, penampilannya bagus. Bukan perempuan yang jorok, habis makan gitu. Ya, kan itu aib. Ya, langsung ditahan gitu. Ditahan pakai tangan. Kenapa? Khawatir ada yang keluar, ada makanan keluar. Lagi nguap gitu di depan orang. Ya, bisa dia, wah ini orang mana ini? Ya. Maka harus menjaga penampilan dan kesehatan dan kebersihan. Perempuan maaf, gak mau dengan laki-laki yang gembel, yang buruk, yang berantakan pakaian. Pasti dekat, bau apa nih? Nauzubillah min zalik. Kadang-kadang kita dekatin orang, Masya Allah, wangi banget. Kita dekatin orang, auzubillah min zalik. Kok belum akhirat sudah masuk neraka gitu? Belum akhirat sudah kecium bau neraka gitu. Penampilan, maka rambutnya dirapihin, disisir. Nabi memperhatikan, Nabi pakai minyak buat rambutnya, jenggotnya dirapihin, ya. Maka itu harus selalu rapi, kacamatanya yang rapi, yang manis, bukan cuma kacamata tutupan botol gitu ya. Kacamata yang rapi, yang bagus, yang indah, rambutnya rapi, sepatunya, kaos kakinya, jangan yang bolong-bolong. Pas turun, buka kaos kaki di depan perempuan atau buka sepatu, perempuan nambah, mah gimana mau nikah? Hidupnya aja gak teratur. Ya, bukan bicara miskin atau kaya, walaupun punya cuma 2 kaos kaki saja, tapi diperhatikan penampilan dan kebersihan kita. Ini salah satu perhatian. Yang maaf, perempuan kalau lihat laki-laki yang rapi, bagus, pakaiannya, sepatunya, sandalnya, wajahnya, kan lebih tertarik. Ini orang Masya Allah, Muslim. Kita bilang an-nadhafatu minal iman. Kebersihan sebagian dari iman. Tanda iman itu nampak di wajah. Dia tidak tahu Anda orang baik atau buruk, tapi dari penampilan bisa menampakkan bahwa ini orang baik atau tidak. Perhatikan. Omongan kita sama perempuan diperhatikan. Bukan begitu perempuan. Kalau ngomong gitu, kan bahasanya harus selalu rapi. Sama perempuan maupun yang lain. Kemudian ada syarat-syarat yang tidak boleh kata harus pegang banget gitu. Kadang-kadang perempuan dapat laki-laki yang duda, contoh.
Tapi nggak mau. Kenapa? Mau laki-laki yang masih disegel tuh dalam kardus. Saya nggak mau yang bekas katanya. Laki-laki begitu. Kalau ada perempuan yang janda salihah, ya janda mungkin janda cerai atau ditinggal meninggal, kata dia apa? Oh, saya kalau nikah sama dia bisa aku meninggal juga dia. Ada yang pikir ini kan janda. Janda itu bukan jelek. Justru mungkin dia lebih bagus daripada gadis. Buktinya Nabi menikahi janda, padahal Nabi belum pernah nikah sebelumnya. Nabi usianya berapa? 25. Sayyidah Khadijah berapa? 40. Akhirnya Nabi hidup mesra, hidup indah, hidup nikmat bersama Sayyidah Khadijah. Bahkan Nabi nggak mau nikah perempuan lain sampai wafatnya Khadijah. Sampai wafatnya Khadijah baru diperintahkan oleh Allah menikahi ini dan ini. Menikah dengan Hafsah binti Umar, Sayyidah Hafsah radhiyallahu anha. Anaknya Sayyidina Umar bin Khattab. Kenapa menguatkan hubungan beliau dengan Sayyidina Umar? Disuruh menikahi Sayyidah Aisyah agar menguatkan hubungan dengan Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Dan coba itulah, ya, perhatikan. Ada syarat-syarat yang tidak perlu kita harus ini banget itu. Ketat. Saya mau di luar daerah salah satu anak perempuan ngadu sama saya. Syekh, saya ada jodoh, alhamdulillah. Dan saya merasa ini yang tepat paling saya, kata. Dia karyawan swasta, tapi ibunya mau apa? Ibu perempuan itu maunya PNS, kata beliau. Ya udah, pesan aja ke pabrik. Saya bilang, kenapa kita bersulit? Apakah kita cari backgroundnya, harta yang dia miliki? Kadang-kadang orang, masya Allah, kaya raya nikah di depan Ka'bah. Betul gak? Nikah di mana? Di depan Ka'bah. Pulang dari Makkah, sebulan 2 bulan cerai juga, bisa juga. Bukan salahnya Ka'bah, tapi salah diri kita sendiri. Maka bukan masalah tempat atau lingkungan atau background atau memang kafaah dalam nasab itu bagus, ya. Kecocokan dalam nasab artinya dia berpendidikan, saya berpendidikan, biar saling memahami. Bukan saya ambil orang buta huruf, saya kan otak saya masya Allah ilmunya apa, akhir ambil buta huruf, akhirnya jadi ribut terus. Kenapa? Tidak nyambung. Maka kita harus akhlak yang kita cari, agama yang kita cari. Tapi kalau ada semua, ya, kalau ada yang lengkap, perempuan wanita salihah, kayak ada jamaah, Syekh doain dong dapat wanita salihah, kaya, anak tunggal, anak yatim. Loh, kalau ada begitu, buat saya duluan, nggak bakalan kasih orang. Ya, kalau ada yang salihah, kaya, anak tunggal, anak yatim, kurang seon kata dia. Doain dong dapat yang begitu. Kenapa Quran seon? Biar diamal hartanya sama suaminya terus. Nah, akhirnya gimana? Ana bilang, kalau ada yang begitu, buat saya dulu nggak bakalan kasih orang. Sampai ada orang mimpi lihat perempuan yang ingin dinikahi, dia istikharah. Dia istikharah tuh perempuan. Ternyata dia nampak perempuan itu dalam mimpi pendek dan hitam. Dia cerita sama ulama, ya Syekh, ana lihat perempuan yang saya mau nikahi itu pendek dan hitam. Kata Syekh, ini apa? Segera dinikahin tuh perempuan. Kenapa? Hitamnya perempuan itu berarti menampakkan kekayaannya, kaya. Pendek itu artinya pendek umur. Habis kamu nikah dia meninggal. Alhamdulillah. Ya, astagfirullah. Kan dia mimpi, dia udah istikharah. Perempuan ada 2 pilihan. Ternyata dia mimpi si A itu. Tapi dia mimpi perempuan itu nampak di mimpinya apa? Pendek dan hitam. Pas nanya ulama, kata ulamanya, hitamnya itu berarti itu padahal dia hitam. Itu artinya kekayaannya, kaya raya. Ya. Dan pendek itu artinya pendek umur. Kamu segera nikahin. Habis nikah dia meninggal. Lu insya Allah dapat warisan besar. Itu rezeki yang mencari kita. Ya, maka kalau anda mimpi perempuan pendek hitam, mudah-mudahan insya Allah jadi jodoh kita. Amin. Kalau kita sebagai laki-laki yang sudah menikah atau perempuan yang sudah menikah, jangan malu untuk menawarkan temanmu, sahabatmu yang baik untuk orang yang baik. Ya.
Itu tanda orang beriman mencintai untuk saudaranya sebagaimana yang dia cintai hal tersebut untuk dirinya. Anda punya saudara, punya keluarga, dia lagi cari jodoh, istri soleha. Anda punya teman wanita soleha, tawarkan ke dia. Ya, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Kemudian kita menawarkan diri kita kepada orang soleh. Boleh enggak? Boleh, boleh tidak? Boleh. Sayyidah Khadijah umur 40 tahun punya pelayan namanya Nafisa. Sayyidah Khadijah pas dengar cerita dari Maisarah, anak buahnya beliau pas pulang Nabi dari Syam, habis pedagang jualan, dia cerita ini orang jujur, ini orang amanah, ada awan yang melindungi beliau dari teriknya matahari. Semua orang memuji, semua orang mencintai, akhlaknya bagus. Sayyidah Khadijah tertarik, padahal sebelumnya banyak laki-laki yang kaya ya, secara kedudukan dan harta di suku Quraisy dan dia menolak. Akhirnya dicerita sama Nafisa itu pelayannya, pembantunya. Kata Nafisa, biarkan aku yang ngatur. Aku yang ngatur nanti. Pas Nafisa ketemu Nabi Muhammad, dia bilang, kamu mau nggak nikah sama Khadijah? Ya, saya orang mana anak? Saya orang lahir yatim, saya begini kondisinya. Gimana mau nikah sama? Ini kan majikan. Saya cuma anak buahnya. Kata Nafisa, saya yang ngatur, padahal sudah diatur duluan. Ya. Akhirnya Nabi bisa menikah dengan Sayyidah Khadijah radhiyallahu anha. Dan kalau kita mau menawarkan diri kita kepada orang soleh itu tidak perlu malu, ya. Sebagaimana dilakukan oleh anaknya Syuaib. Sampai Syuaib menawarkan anaknya sendiri kepada Nabi Musa. Inni uridu an unkihaka ihda ibnatayya hataini ala an ta'jurani 8 hijaj. Surat Al-Qasas. Dia menawarkan karena dia lihat, ya abati ista'jirhu inna khayra man ista'jarta al-qawiyul amin. Ketika Nabi Musa menolong mereka untuk memberi minum kepada binatang mereka atau kambing atau domba, lalu ternyata itu Nabi Musa, oh ini laki-laki kuat, hebat, amanah. Inna khayra man ista'jarta al-qawiyul amin. Maka Nabi Musa sesudah bantu mereka, thumma tawalla ila dhil. Dia cari tempat dia ya berteduh di situ. Akhirnya dia berdoa, Rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin faqir. Ya Allah, seperti ini bahasanya. Kalau bahasa kita ini saat ini. Ya Allah, nikmatmu banyak kepadaku, tetapi aku masih fakir. Ya, masih fakir apa? Belum ada pasangan. Ya, saya masih ada kekurangan juga. Walaupun nikmatmu banyak kepadaku, tetapi masih banyak kekurangan. Kemudian para jemaah yang dimuliakan Allah, sedekah sir. Sedekah yang kita kerjakan di dalam sir, dirahasiakan, itu lebih bagus. Ya, maka sedekah itu diam-diam bersedekah. Oh, malam Jumat, malam Sabtu, malam apa? Bersedekah kepada anak yatim. Anak yatim di bawah usia 10 tahun. Jangan sudah kumisan masih disebut anak yatim. Semua orang ngaku anak yatim. Anak yatim itu la yutma ba'da. Disebut yatim sesudah dia balik. Manusia menurut syariat Islam, man faqada abuhu qabla al-bulugh, yang kehilangan ayahnya sebelum dia balik. Yatim dari manusia yang kehilangan ayahnya. Yatim dari hewan atau binatang yang kehilangan ibunya. Makanya dari manusia yang kehilangan ayahnya sebelum dia balik. Maka itu sedekah itu membantu kita untuk bisa mendapatkan jodoh kita. Kemudian kita bersabar. Pasti di balik sabar itu ada nikmat Allah. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Orang yang bersabar diberi pahala balasan oleh Allah tanpa batas. Sampai Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-shalah. Minta pertolongan Allah melalui apa? Salat dan sabar. Maka kita bersabar terus. Dan pasti, dan kita tidak putus asa. Allah berfirman di dalam surat Yusuf, ya baniya idhabu fatahassasu min Yusuf wa akhi. Wahai anakku, pergilah mencari berita tentang Yusuf dan saudaranya yang bernama Bunyamin.
Wala tayasu min rauhillah, jangan kalian putus asa rahmat Allah. Innahu la yay'as min rauhillah illa al-qaumul kafir. Yang putus asa dalam doanya, harapannya kepada Allah hanya orang kafir. Kemudian amalan berikutnya, jaga zikir pagi dan petang. Adhkarus sabahi wal masa. Dijaga. Karena pada hari itu pasti kita mendapatkan nikmat. Ada kitab yang sudah diterjemahkan bahasa Indonesia, kitab itu isinya zikir dan doa. Dan dalamnya juga ada zikir pagi dan petang. Namanya Hisnul Muslim. Bahkan ada potongan sekarang dijual gitu, zikir pagi dan petang, kecil. Itu karangan Dr. Sa'id bin Ali bin Wafi al-Qahtani. Beli kitab itu, baca. Jaga zikir pagi dan petang itu. Itu akan memudahkan kita bisa mendapatkan jodoh. Dan membaca surat Al-Baqarah. Al-Baqarah itu mengusir syaitan. Mengusir apa? Syaitan. Karena khawatir ada yang buat sesuatu buat kita. Jodoh itu bisa takdir, bisa karena ada yang buat sihir buat kita. Maka kita mengusirnya, mengobati diri kita dengan surat Al-Baqarah. Nabi dalam Sahih Muslim dari Abu Hurairah, la taj'alu biyutakum maqabir. Jangan jadikan rumah kalian seperti kuburan. Inna syaitana yafirru aw yanfuru, dalam riwayat lain. Minal bait alladhi tuqra fi surat Al-Baqarah. Syaitan lari dari rumah yang dibaca di dalamnya surat Al-Baqarah. Dalam Sahih Muslim, akhduha barakah. Membaca dan mengambil surat Al-Baqarah ini keberkahan. Wa tarkuha hasrah, meninggalkannya adalah sebuah penyesalan, kerugian. Wala tastati'uha al-batal ay as-sahar. Si dukun itu tidak bisa mampu mengalahkan orang-orang yang rajin baca surat Al-Baqarah 286 ayat, hampir 2,5 juz. Kemudian jagalah doa berikut ini. Doa ini adalah doa untuk orang yang merasakan kesusahan dan kesulitan. Insyaallah doanya ini sebagian ada di dalam kitab Hisnul Muslim. Dalam kitab apa? Hisnul Muslim. Doa di antaranya, Allahumma abduka wa ibnu abdika wa ibnu amatika nasiyati biyadika madin fiyya hukmuka adlun fiyya qada'uka as'aluka bikulli ismin huwa lak sammayta bihi nafsak aw anzaltahu fi kitabik aw 'allamtahu ahadan min khalqik aw ista'tharta bihi fi 'ilmi al-ghaib 'indak an taj'ala al-Qur'ana al-'azima rabi'a qalbi wa nura sadri wa jalaa'a huzni wa dhahaba hammi. Hadis riwayat Imam Ahmad dari sahabat Abdullah bin Mas'ud. Ada doa lagi diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Imam Abu Dawud dari sahabat Nafi' ibn al-Harith. Allahumma rahmataka arju, Allahumma rahmataka arju, فلا تكلني إلى نفسي طرفة عين وأصلح لي شأني كله لا إله إلا أنت. Ada zikir lagi, hadis riwayat Bukhari dan Muslim dari Ibnu Abbas, la ilaha illallahul azimul halim. Ini zikir orang yang merasakan kesusahan. Tidak ada kesusahan melebihi dari Anda jadi jomblo seumur hidup. Itu kesusahan yang sebenarnya. Ya, lahir sendiri, hidup sendiri, makan sendiri, sendiri, mati sendiri. Masa mati berjamaah? Mati sendiri ya. La ilaha illallahul azimul halim. La ilaha illallah Rabbus samawati wal ard wa Rabbul arshil azim. Atau ada zikir lagi riwayat Abu Dawud dan Ibnu Majah dari Asma bint Amis. Allahu Rabbi la usyriku bihi syai'a. Ada zikir lagi riwayat Imam Ahmad dan Imam Tirmizi dari Sa'ad radhiyallahu an, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Ini ada dalam surat Al-Anbiya juga. Dan ada hadis Nabi, barang siapa berdoa dengan doa ini, insyaallah Allah akan berikan jalan keluar dari setiap permasalahan yang dihadapi. Zikir berikut ini pernah disampaikan oleh Syekh, salah satu ulama Azhar, beliau sudah wafat, almarhum, namanya Syekh Farhat Al-Munji. Ya, namanya apa? Syekh Farhat Al-Munji. Beliau pernah sampaikan di salah satu televisi waktu saya masih berada di Mesir. Bahkan itu banyak perempuan yang membaca zikir ini dan alhamdulillah berhasil dikaruniakan
suami yang soleh, atau laki-laki yang baca mendapatkan istri yang solehah. Maka zikir ini itu dari salah satu orang soleh yang menginap di salah satu orang. Orang itu yang punya rumah, tuan rumah merasakan kegelisahan karena banyak anaknya yang belum menikah. Akhirnya pas cerita sama orang soleh tersebut, diajarkan zikir ini, baca zikir ini. Dia punya 7 anak perempuan. Nggak lewat 1 tahun mereka sudah menikah, punya pasangan. 7-7-nya dalam waktu 1 tahun. Tetapi ini semua ijtihad, dinukul oleh para ulama. Dari Syekh Farhat Al-Munji, juga di dalam buku fatwa beliau. Zikirnya apa? Allahumma inni as'aluka bi anni ashhadu annaka anta alladhi la ilaha illa anta al-ahad as-samad alladhi lam yalid wa lam yulad ولم يكن له كفوا أحد اقضي حاجتي آنس وحدتي فرج كربتي اجعل لي رفيقا صالحا كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا فأنت بي بصيرا يا مجيب المضطر إذا دعاك أحلل عقدتي آمن روعتي يا إلهي من ألجأ إليه إذا لم ألجأ إلى الركن الشديد الذي إذا دعي أجاب هب لي من لدنك زوجا صالحا أو زوجة صالحة زوجا صالحا kalau dia perempuan أو زوجة صالحة اجعل بيننا المودة والرحمة والسكن فأنت على كل شيء قدير يا من قلت للشيء كن فيكون ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. Ini salah satu zikir yang diajarkan beliau kepada orang-orang yang belum mendapatkan jodoh. Kemudian ada zikir lagi. Ada salah satu ulama Mesir, beliau lulusan Al-Azhar, beliau sudah wafat. Namanya Syekh Abdul Hamid Kishk, salah satu ulama di Mesir terkenal. Beliau mengatakan, ini zikir dari salah satu orang soleh, bukan dari Nabi. Salah satu orang soleh mengatakan, di malam Jumat baca surat Alam Nashrah Laka. Di malam baca surat Alam Nashrah Laka Sadrak 314 kali. Berapa kali? Kan mau cari jodoh, harus capek, harus susah payah mencari jodoh. Untung anak bilang 3000, baru 314. Dengan jumlah, kenapa 314 kata syekhnya? Ini jumlah para sahabat yang ikut perang Badar. Dan Allah, ini perang pertama Islam, dan Allah memberikan pertolongan bagi mereka. Kata beliau apa? Ini dibaca 314 kali surat Alam Nashrah Laka Sadrak di malam hari Jumat. Dan setiap 10 kali baca surat tersebut, berdoa agar Allah anugerahkan kepada diri Anda istri solehah atau suami yang soleh. Atau dengan doa ini yang dianjurkan banyak ulama, itu zikir yang ada dalam doa dalam surat Al-Qasas dari Nabi Musa alaihissalam. Rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin faqir. Rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin faqir. Atau ada ulama bilang zikirnya hasbiyallahu wa ni'mal wakil. Itu dibaca. Allah akan mencukupkan kita. Allah akan memenuhi permintaan kita. Ketika Nabi Ibrahim dalam kesulitan dan kesusahan, ketika dilempar di api yang dinyalakan oleh orang kafir, beliau berdoa dengan doa ini, hasbunallahu wa ni'mal wakil. Kemudian ada Syekh Saleh Al-Maghamisi. Beliau imam Masjid Quba. Beliau menganjurkan orang untuk membaca zikir ini. Hasbunallah sayu'tina Allahu min fadlihi wa rasuluh. Kalau yang beliau sampaikan, hasbunallah sayu'tina Allahu min fadlihi inna ila Allahi raghibun. Dan ini potongan dari ayat di dalam surat At-Taubah ayat 59. Hasbunallahu sayu'tina min fadlihi wa rasuluh inna ila Allahi raghibun. Atau boleh dengan doa ini, Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Ini doa ketika orang mengalami kesulitan.
agar Allah memudahkan segala urusannya. Inilah yang disampaikan oleh para ulama seputar kalau kita ingin mendapatkan jodoh. Saya yakin ditambah lagi dengan qiyamul lail, salat malam. Khususnya berdoa, bermunajat di sepertiga malam, dan usaha untuk mencari pasangan melalui teman, sahabat, keluarga, siapapun itu dia. Dan jangan banyak menolak, karena tidak ada manusia yang sempurna. Mau cari pasangan yang sempurna, pasti dia ada kekurangan, karena kita tidak luput dari kesalahan dan khilaf. Maka usahakan diri Anda untuk mencari yang sedikit mudaratnya, ya. Maka tidak ada yang sempurna dari laki maupun dari perempuan. Kemudian di sini ada pertanyaan, apakah orang yang sudah meninggal dan belum menikah ada sanksinya enggak? Ada hukuman tidak? Kata ulama, kalau dia sudah mampu secara jasmani, rauhani, harta semua lengkap, lalu tidak, maka kata ulama minimal dosa. Tetapi kalau tidak ada kekurangan, dia sudah berusaha, seperti ulama-ulama yang lain kita serahkan kepada Allah, seperti Imam Nawawi, Imam Ibnu Taimiyah, kan mereka pada belum menikah dan mereka diserahkan kepada Allah. Mungkin mereka punya alasan karena sibuk untuk menuntut ilmu, atau karena sering berpindah-pindah tempat, atau kesana kemari mencari ilmu atau menulis kitab-kitab agama, maka mereka tidak sempat untuk bisa menikah. Pahala perempuan yang meninggal atau laki-laki yang meninggal belum menikah, belum mendapat jodoh juga, ya, dia terus berusaha, ternyata belum ditakdirkan mendapatkan jodoh. Kata ulama apa? Perempuan apabila dia meninggal dunia atau sudah tua lalu meninggal dunia belum menikah, dia mendapatkan pahala syahid. Mendapatkan pahala apa? Syahid. Maka kalau Anda belum dapat istri, berarti pahala apa? Syahid. Pahala syahid. Dan kalau seandainya laki-laki yang jomblo itu fisabilillah itu pada meninggal, belum menikah-nikah juga, yang perempuan juga, dia nikah di akhirat enggak? Kata ulama, dia nikah di surga. Nikah sama siapa? Kan nanti laki-laki akan menikahi perempuan yang suaminya masuk neraka. Jelas? Laki-laki itu ketika masuk ke surga, dia belum menikah di dunia. Dia kan banyak perempuan yang punya suami dan suaminya dibawa ke neraka, masuk ke neraka. Dia dapat itu istri itu. Jelas? Kalau perempuan meninggal, belum menikah, ya, nanti dia akan menikah dengan laki-laki yang istrinya masuk neraka. Jelas? Ini jawaban Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah, dan beliau mengatakan saya tidak ingat ada dalil-dalil yang menjelaskan secara luas masalah ini. Ketika beliau ditanya, pahala perempuan atau laki-laki yang meninggal lalu dia nikah di akhirat sama siapa? Kata beliau, nanti ada laki dan perempuan yang ini istrinya dibawa ke surga, ke neraka, dan ini suaminya dibawa ke neraka. Maka nanti berpasang-pasangan nanti. Yang laki di sini menikahi perempuan yang suaminya masuk neraka. Dan yang perempuan di sini belum sempat nikah di dunia, nanti akan menikah dengan laki-laki yang istrinya masuk ke dalam neraka. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Mudah-mudahan Allah anugerahkan kepada kalian yang belum sempat menikah pasangan salih dan salihah. Amin ya rabbal alamin. Dan bisa menuntut kalian sampai masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam bis-shawab. Assalamualaikum. Bersama Saling Sapa TV.